Membahas tentang peredaran darah pada hewan. Hewan memiliki sistem peredaran darah. Peredaran darah pada hewan berfungsi membawa cairan ke seluruh tubuh berupa darah yang mengalir pada pembuluh darah. Organ-organ peredaran darah hewan tersusun atas, jantung, dan pembuluh darah. Peredaran darah hewan terbagi menjadi dua macam, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, darah dan cairan lainnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah langsung ke dalam rongga-rongga tubuh dan kembali lagi ke dalam pembuluh. Contoh hewan yang mempunyai sistem peredaran darah terbuka yaitu udang, siput, dan serangga. Pada sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Contoh hewan yang mempunyai sistem peredaran darah tertutup yaitu ikan, katak, dan reptil. Peredaran darah reptil, salah satu hewan reptil yang akan kita bahas yaitu peredaran darah pada hewan buaya. Jantung buaya terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi oleh sekat yang belum sempurna sehingga dapat menjadi percampuran darah kaya oksigen dan karbon dioksida. Pada sekat antara bilik kanan dan bilik kiri terdapat lubang kecil yang disebut foramen Panizae. Foramen Panizae berfungsi untuk distribusi oksigen yang cukup ke seluruh saluran pencernaan dan menjaga keseimbangan tekanan cairan di dalam jantung pada waktu menyelam. Pembuluh darah buaya terdiri atas pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh arteri berfungsi membawa darah keluar dari jantung baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Pembuluh vena berfungsi membawa darah kembali ke jantung dari seluruh tubuh atau paru-paru. Cara kerja peredaran darah buaya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada peredaran darah kecil, darah dari jantung masuk ke paru-paru, lalu masuk lagi ke jantung. Darah yang mengandung karbon dioksida dari bilik kanan akan masuk ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru, alveolus bekerja dengan cepat menukar karbon dioksida menjadi oksigen. Setelah itu, darah akan mengalir menuju serambi kiri melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Selanjutnya, pada peredaran darah besar, darah dari jantung mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Darah yang mengandung oksigen dari bilik kiri dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Oksigen akan diserap oleh sel-sel tubuh buaya dan oksigen akan berubah menjadi karbon dioksida. Darah yang sudah berubah menjadi karbon dioksida diangkut kembali ke serambi kanan melalui pembuluh vena pulmonalis.